bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, dan kita juga sebagai yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan keagum kami terhadap bapak-bapak semuanya. Marilah kita buka acara pengajian kita pada malam hari ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga pengajian kita ini terus berjalan, semakin berkah dan semakin banyak jamaahnya untuk kemakmuran kita semuanya. Bila hadirin Nabi Mustafa SAW Al-Fatihah. Meningkat acara selanjutnya langsung saja. Tadi di sini mau buka Pemberian ilmu atau oleh kita iya baca betul. Mari sebelum guru kita memberikan kejangan atau ilmu yang akan kita pelajari bersama, seperti biasa kita baca salawat Rasul. Insyaallah salawat ini senantiasa adalah mengingatkan kita untuk senantiasa balik berjalan dengan baik. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa jid wa atim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على دين عبادك وأسرك البارك أشهد العرب والأجام وإمام طيبة وهرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحكمة والإكرام أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جده سرف يا رب جده سرف يا رب جده سرف يا رب وكرم وترم ورفت ومابا وبرادع طلب ذوي الفضل العليم وقد الجليل سادتنا وإمتنا ومولنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين ومن بقيت الصحابة وقربت في رسول الله أجمعين يا ربي بالمصطفى فلما لنا واغفر لنا والخطايا واسع ربي يا ربي بالمصطفى فلما لنا واغفر لنا والخطايا واسع ربي يا رب لمن ألوج به سواك إلا ورود الحديث لا مبين يا ربي بالمصطفى فلما لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولا يضيق رسول الله جاءك به إذ الكريم تزل باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ لنا واغفر لنا يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Terima kasih kepada jamaah, mudah-mudahan selawat tinggi terbaca akan memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, agar Allah berikan kita kesehatan walaupun pada diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan segala yang makmur dan kita bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fa inna asaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bis sanadil muttasil ila imamil mu'allif rahimakumullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulamihi fi darain amin qala. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian berbahagia, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah niat serta ibadah yang sedang kita laksanakan saat ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita Allah berikan sehat, panjang umur, murah rezekinya, berkah hidupnya. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Kita sekarang ini udah mungkin beberapa minggu lagi kita akan adakan yang namanya tawafan. Sengaja malam ini dan malam-malam berikutnya saya ingin memperluas wawasan kita tentang masalah puasa dan permasalahannya. Jadi nanya dah ya, jadi biar enak ya. Tapi saya baca ini karena ini kitab Fathul Qorib biasa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ahkamis sholati, bab tentang masalah sholat. Babu ahkamis syami, bab tentang masalah puasa. As-shaumu logotan al-imsaku wa sya'an imsaku an muftirin biniyatin makhsusatin. Puasa itu bahasa nahan. Jadi apa aja yang punya makna nahan itu sedang puasa menurut bahasa. Bapak nggak seharian nggak ngomong sama keluarga, diem aja lagi puasa. Iya, bapak nggak ngasih duit sama anak seharian itu lagi puasa. Bapak nahan kentut, puasa kan nahan. Ya. Tapi yang dimaksud dengan puasa syar'an, ibadatun, suatu ibadah, al-imsaku anil muftirat biniyatin makhsusatin min fajri min turu'il fajri ila ghurubiha, menahan sesuatu yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib, dari subuh startnya. Jadi kalau misalnya kita azan jam 4:30 misalnya, 4:30. Imsak biasanya berapa menit sebelum azan? 10 ya. Jam subuh kurang 10 menit. Itu kita masih boleh makan, boleh minum karena itu namanya waktu imsak, warning. Hati-hati nanti kalau makan, ntar lagi imsak subuh. Jangan kita lagi enak-enak, kan enaknya kenyang nih, enak bener nih, kita lupa. Pas kita kunyah, azan. Itu tuh makanan yang di mulut diapain? Kata teman saya, lu makan telan aja, tangguh katanya. Kagak boleh saat azan berkumandang dan kita sadar, enggak boleh telan, buang. Kenapa? Karena itu udah halal lagi. Kenapa? Udah masuk waktu subuh, udah boleh. Batal. Iya batal, ya. Kalau nggak batal dimakan lagi. Iya. Kalau merasa sayang, ya telan aja sih. Iya, betul Pak. Itu jangan kata satu suapan, satu butir aja. Kalau kondisi kita itu lagi puasa, tidak boleh. Ya. Biniyatin makhsusatin, yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Makan, minum, muntah dengan sengaja, melakukan hubungan suami istri. Boleh enggak?
di bulan puasa melakukan hubungan suami istri? Hah? Biasa aja dong. Ini malamnya kayaknya pengen banget. Boleh malam, iya boleh. Iya. Nah, kalau ya sesuatu yang membatalkan puasa udah kita pahami, maka ada orang yang boleh tidak puasa. Ada orang yang boleh tidak puasa, ada orang tidak boleh puasa. Ulang ini. Ada orang yang boleh tidak puasa. Ada orang yang tidak boleh puasa. Bisa bedain? Hah? Ya, saya jelasin. Orang boleh tidak puasa, boleh tidak puasa. Artinya kalau dia nggak puasa boleh nggak? Berarti belum ini. Oh, ada orang yang boleh tidak puasa, boleh tidak puasa. Kalau dia puasa, masih nggak belum connect juga. Ada orang yang tidak boleh puasa. Kalau dia puasa boleh nggak? Nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Saya udah begini, gue udah capek banget nih. Begini kan boleh tidak puasa, tidak boleh. Beda kan? Iya. Kalau yang pertama boleh tidak puasa, yang ini tidak boleh. Nah, namanya tidak boleh kan? Ya. Satu orang boleh tidak puasa, boleh tidak puasa. Siapa dia? Orang boleh ya, boleh. Artinya dia puasa boleh, tidak boleh. Satu, orang hamil dan menyusui. Ya. Yang tidak puasa, ya. Lihat dulu. Kalau dia tidak puasa karena anak yang disusui, anak ya, digarisbawahi anak, bukan nyusuin yang lain, anak. Ya, jangan sebut bapaknya apa? Iya. Nah, kalau itu istri hamil atau menyusui tidak puasanya karena anak. Sebab anak nih. Kalau sebab anak bapaknya kalah. Ya, berarti double ya. Karena anak sih. Jadi dia nanti puasa juga, bayar fidyah juga. Itu karena anak, ya. Orang nyusuin nih. Enggak puasa. Aduh, saya kalau lagi nyusuin nggak sanggup, saya kesian sama anak saya, kesian sama anak saya, berarti double. Kalau dengan anak maka orang tua ke bawah, dia batal juga kan. Kenapa dia kamu nggak puasa? Seksian sama anak saya lagi nyusuin, ngeri kurang gizi segala macam ya. Karena anak maka double, puasa juga, fidyah juga. Tapi kalau karena diri sendiri, sama nggak puasa karena punya keluhan, kan? Saya hipertensi atau kita ibaratnya apa, mah, ya, atau segala macam yang mudarat. Maka kalau karena diri sendiri, ya, nggak karena anak, maka dia hanya wajib mengkodok puasa. Oke, orang sakit, orang hamil, nyusui yang tidak puasa karena anak atau karena diri sendiri. Kalau karena anak maka dia bayar fidyah dan bayar puasa. Kalau karena diri sendiri maka dia hanya membayar puasa. Siapa lagi yang boleh tidak puasa? Orang sakit yang punya harapan sembuh. Jadi ya, punya harapan. Kalau sakit nggak punya harapan sembuh, maaf ya, bisa cuci darah, ya, obstrukasi yang parah. Nah, kalau puasa mah bahaya nih. Ya, maka kalau orang sakit ada harapan sembuh, biasanya dia makan hitungan hari, mungkin 4 hari, 5 hari ya sakitnya. Berarti kan kedepannya masih bisa. Maka kalau sakitnya punya harapan sembuh, maka kodok. Tapi kalau sakit nggak punya harapan sembuh, dia bayar fidyah aja. Orang tua kakek nenek kita kan udah tua tuh,
kan pikun-pikunnya. Nah, pikun nggak puasa tuh dia, karena ngaco. Udah makan sepiring beduk ya kan, bilang belum makan ya. Yang ngeselin cucunya ya, itu mah jangan dipaksa untuk puasa. Fisiknya kuat, tapi ininya kan. Kan kalau orang maaf ya, orang pikun kan udah setengah. Termasuk dia hilang akal. Lah kalau orang hilang akal, maka kudu dicari akalnya tuh. Mana hilangnya? Ya, artinya dia boleh tidak puasa. Orang sakit yang punya harapan sembuh boleh tidak puasa dan dia membayar sesuai dengan banyaknya puasa yang ditinggalkan. Kalau dia enggak punya harapan sembuh, nah kita kan biasanya kalau punya engkong pakai yang udah tua benar, ya kan makan juga makan tapi ngaco gitu. Nah udah anak-anaknya itu udah patungan dah. Kalau dia nggak patungan dia sanggup sendiri dah bayarin feed dia orang tuanya yang nggak puasa karena tua renta. Atau boleh juga orang pekerja nih, tapi pekerja sepanjang tahun. Ya pokoknya kalau pekerja berat ya sepanjang tahun, tapi kadang sebulan kerja ya 10 hari minggu atau libur itu sih enggak. Ini emang sepanjang tahun tuh dia puasa itu. Nanti kalau dia puasa ada apa fisiknya dong. Apalagi pernah Bapak ngelihat orang yang apa namanya? Ngelap kaca. Oh, yang di kaca tinggi-tinggi. Oh, cukup tinggi. Wah, gitu ya. Itu kalau orang juga orang yang gegetan apa gitu, kalau berani ya gugut, wah, bisa begini, wah, jatuh. Itu resikonya besar, Pak. Resiko besar, jatuh. Ya udah. Yo. Maka tuh kita lihat bagaimana orang pekerja keras itu, ya resikonya, Pak. Tapi kalau ibaratnya kerjanya enggak, mereka tuh kotor sepanjang tahun. Ya kalau kita kerja kan macam-macam ya. Ada yang ibarat tukang, ada yang ibaratnya grab, nggak apa-apa. Orang yang bekerja dengan hasil tangan sendiri itu berkah. Benar. Kerja apa aja berkah, Pak. Ya. Sekarang orang nggak kerja hidup nggak? Hidup. Jadi nggak usah takut, Pak. Allah itu udah menyediakan rezekinya untuk kita semua. Jadi yang boleh tidak puasa, apalagi bepergian, ya, bepergian atau Pak Rusdi kampungnya di mana? Berarti nggak masuk ya Pak, nggak masuk, langsung ada. Yang di Jawa Tengah ya, Jawa Timur, andai kata dia, nah saya kasih gambar gini. Ada pertanyaan Pak Ustadz, kalau saya pulang kampung boleh nggak saya nggak puasa? Ini kan pertanyaan. Boleh aja, karena itu memang ada perintahnya rukhsah. Ya. Tapi kalau saya nggak puasa atau saya puasa aja dah, ya. Nggak apa-apa. Dilihat Pak, kalau Bapak perjalanan jauh, ya kan, jauh, Jogja dah, ya. Jogja Bapak pakai pesawat, oke? Ada lagi pakai mobil, sama pakai pesawat kan sama-sama ke Jogja ya kan? Tapi resikonya beda. Kalau Bapak dari sini ke bandara, oke? Naik mobil kan ber-AC, turun di bandara ber-AC, naik pesawat ber-AC, ya kan? Turun pesawat dijemput AC, nggak ada rukhsah. Capek bagaimana lu AC mu semua kan seger ya. Kalau yang kayak begini puasa lebih utama. Kalau begini, kalau Bapak ke Padang, enggak, orang Padang berapa hari itu ya? Itu udah pakai nyetir lagi, agak pakai serep kan, wah, kayaknya Bang Udin Bosnya nggak sanggup ke Padang mah. Wah capek, harus ada serep itu. Wah capek banget usaha, nggak sanggup, kalau nyetir, cepat lapar ya kan. Bini rewel banget lagi kan, pusing saya.
Saya enggak puasa, boleh. Enggak aja masalah, boleh. Kalau naik darat tuh kayak begitu judulnya, capek ya jangan dipaksa. Kalau dia lelah, dia ngantuk kan resikonya kan penumpang. Tapi kalau pakai pesawat mah, di pesawat bobo, ya kan? Ya kan? Kalau dia agak kelas-kelasan dapat makan, gitu kan? Nggak ada masyarakat. Ya cepet kan, 2 jam ke Jogja itu jam setengah. Iya, apalagi iya. Nih, kita diantar nih ke bandara. Yang nganter belum nyampe rumah, kita nyampe Jogja. Ya kan? Iya, saya waktu ke Bali, ya Allah, sampai di mana nih? Masih di tol. Betul, emang saya udah nyampe tuh. Lihat apa yang nyampe, maka saya itu puasa lebih utama, ya. Ya. Iya, kongjukunya gempor. Meskipun dapat besar, ya pulangnya lama. Saya harap ente jangan lakukan hal itu ya. Jangan ya kesian saudara, anak, kesian, papa belum pulang, jangan. Ya. Entar nyampe ke Daung, ini masuk rumah sakit mahalan lagi. Iya. Wa faraiduhu dan yang ketiga itu mampu, Pak. Mampu puasa. Ada yang nggak mampu, ada. Ada nggak mampu puasa bukan karena fisik ya Pak, ya kan sebab sakit, bepergian ya. Itu kan namanya nggak mampu dah. Kalau dia mampu, dia kerjain itu. Ada nggak mampu karena sesuatu. Wa faraiduhu dan fardunya. Wa faraiduhu dan fardu puasa yang pertama adalah an-niyatu bil qalbi. Fa in kana shaumu fardhan ka ramadana au nadran fala budda min iqa'i niyah lailan. Saya kasih tahu lagi. Kalau besok puasa ya, Ramadan nih, puasa Ramadan ya. Itu lakukanlah niat 2 kali. Ya, 1 niat sebulan. Ya. Kenapa? Saya yakin Bapak suatu ketika akan mengalami lupa niat. Ya. Kalau lupa niat, Bapak enggak sah. Nah, mengantisipasi, nah kita niat awal terawih nih, nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadana atau syahron lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan sebulan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nanti setiap besoknya tetap setiap malam ya. Ini mah untuk mengantisipasi jangan sampai kita nggak niat yang pada akhirnya nggak puasa karena gitu ya. Nah, besok nih, nah hari kedua misalnya kita niat, tapi banyak di antara teman-teman yang kurang rapi. Jadi kalau niat itu di mana? Kalau niat di mana? Niat puasa? Hah? Di dalam hati. Jangan begini. Orang tua lagunya kayak bocah SD. Habis rapi doa witir kan? Ya, subuhun kudul. Pas udah rapi, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati fardhol lillahi ta'ala sallallahu ala. Itu itu bapak kayak bocah. Kalau dia paham ketika fardhon lillahi ta'ala, niat dulu dalam hati, saya niat puasa sehari. Sallallahu ala Muhammad. Niat ngapa? Habis maghrib boleh. Pokoknya udah masuk maghrib dulu, kan udah batal ya. Nah itu boleh kita niat. Enggak harus habis raweh. Orang kan nungguin terawih, lu kok nggak niat? Nggak mau. Tadi terawih lah, nggak usah terawih. Niat tuh
Isya maghrib udah boleh niat. Makanya niat apa? Iqa'un niyah fil qalbi. Datang jatuhnya niat dalam hati. Jadi jangan andai kata begitu, tetap aja Bapak kudu niat dulu. Ya, niat di dalam hati. Masa dari dulu kualitas niat begitu-gitu juga. Ada perubahan gitu ya. Niatnya yang bagus ya. Hah? Niat. Oh, habis niat mah jalan dulu kan piringin sono. Iya. Nah, macam wal imsaku anil akli wasyurbi, dan menahan dari makan dan minum, wal jima'i dan jima. Kalau nggak boleh, kalau maaf ya, kalau orang di bulan puasa nih melakukan hubungan sama istri, dia bayar denda nggak? Hah? Bayar nggak? Kagak. Kan saya bilang, jika orang di bulan puasa melakukan suami istri, bayar denda nggak? Ya kan di bulan puasa kan ada mau mahal. Kita mencari yang aman pada maghrib. Ini orang tok minum terus selesai. Nah, berapa nih? Nah, baru itu makan pikirannya. Pokoknya. Pak Ustadz, ada orang maaf gini. Kalau orang bilang kalau melakukan hubungan suami istri lagi puasa kan nggak boleh, ya, lagi puasa ya. Sekarang ada di antara teman-teman pulang ke Ngawi, kan pakai kendaraan tuh. Nah, kan dalam orang yang musafir kan boleh nggak puasa, ya kan? Boleh kan? Musafir boleh nggak puasa kan? Akhirnya nih suami istri dan keluarganya sama anak 3 nggak puasa kan? Ya Allah, rumahnya jam 4 ya, lakinya pengen tuh, udah anaknya dimasukin di kamar, emaknya, mas kamu juga melakukan hubungan sosial suami istri boleh nggak? Ramadan? Hah? Boleh kan udah nggak puasa? Kan ceritanya kan ceritanya nih suami istri pulang kampung, ya kan? Udah dia putuskan tidak kan ruksa. Anaknya yang mau dia perumahan iya. Iya. Pokoknya intinya nggak puasa ya karena ruksa. Boleh melakukan suami istri. Jadi kalau teman-teman ya teman-teman mau nggak puasa ya kan, pergi ke mana? Ke Jepara. Kan nggak puasa tuh kan? Iya. Iya, ke Parung. Parung nyari siapa? Oh, Duran untuk buka puasa ya. Nyari. Ya, jadi begini ya. Hukum itu enggak ada istilah nggak boleh, Pak. Iya gitu. Asalkan kita tahu ilmunya. Kata orang dia nggak belum puasa nggak boleh hubungan sama istri, boleh. Pulang kampung aja, ya, atau ya boleh, ruksa boleh deh, begitu. Jadi tidak ada hukum itu yang tidak boleh. Bagaimana? Boleh, Pak. Ya boleh dia nggak puasa boleh, tapi sakit yang parah dulu, sakit parah. Iya. Aduh, jima. Nah, wal ta'ammudul qai, ya, sengaja muntah. Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Kalau orang hamil, ya, kondon lagi ngidam ya,
sampai muntah. orang. Ya kalau kan gini, kan kalau orang hamil tuh bau makanan, kue, ada tuh, ada yang wangi buat parfum ya. Nah, ada yang maunya ngumpet di kolong ranjang, ada yang keringet bau, ya kan? Iya, ada yang lihat suaminya gede banget, ada. Iya, nah kan nggak bisa di apa dimain-main ya, emang naluri. Udah boleh tuh ya, nggak apa-apa. Wal jima'u wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Kalau bapak sengaja nih dimuntahin, gosok gigi, blok apa tuh gorokan, muntah batal sengaja itu mah. Tapi kalau kita nggak sengaja gosok gigi, ya, atau begini, orang naik motor ya, pas lagi motor ada laler masuk. Iya, ada ya pernah. Ada orang kasih gitu, wow, masuk. Wah, marah lalernya segini lagi. Iya, kalau dia masuk itu laler karena tidak sengaja, itu karena pos alam, karena saya jangan kenal ada apa yang sering kena jidat kita binatang ya. Ah itu Bu, ada yang kena mata Pak, cuk jatuh. Ini kena matanya dan itu bisa berpengaruh penglihatan, bisa jatuh dia. Nah kalau masuk yang namanya laler ya, masuk ya, kalau dimasukin batal. Ya, kalau dimasukin batal, sengaja kan? Kalau dimasukin dari luar ke dalam, ya. Itu kan dari dalam, tapi bilgoi bilgoi ta'amudin tanpa ada sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Kalau nyangkut di leher saat kita minum. Apa yang nyangkut? Di leher. Kalau nyangkut di leher kita minumin batal Pak. Iya nyari kesempatan. Iya karena iya kalau akan nyangkut gitu katanya lagi puasa lumayan lalu nggak apa-apa. lalu biar kalau kecoa masuk biar aku terlanjur kecoa. Nah begitu amat ya. Iya kan yang membuat kita kuat puasa. Pernah ingat nggak dulu kita kecil kalau sahur seperbentung ditanya sahur memang sih biar kuat Pak, semangat ya makanya biar kuat ya puasanya. Pada orang puasa itu kuat bukan karena makan sahur, emang niatnya kuat. Pernah nggak bapak-bapak puasa Ramadan gak ke sahur? Puasa kita kan kuat nggak? Emang pernah bapak nggak sahur dia ngambek sama istri nangis gitu enggak kan? Iya, anak kecil anak kita ya maaf ya, yang masih di bawah 10 tahun ya kan, dia ke sahur. Kamu ke sahur? Dia mau ya buka aja puasa nggak mau dia. Bahkan dia bisa sampai maghrib. Tuh. Jadi kalau anak bapak belum wajib puasa, lalu dia puasa nih, ya sampai maghrib, jangan lupa Pak kasih reward cucu bapak, ya kan? Nggak usah banyak. Kalau puasa 5.000, ya kan sebulan kan pego. Itu iya, itu bangga luar biasa. Anak belum wajib puasa, dia mau puasa dengan segala resiko lapor, haus, jangan lemes. Dia mau puasa kasih Pak. Ya, benar saya anjurkan kepada anak saya kelas 1 maghrib kasih 2.000 dulu ya. Kan dia girang Pak. Gitu, girang semangat. Artinya untuk menumbuhkan nilai ketakwaan dengan puasa itu luar biasa. Ada nggak orang puasa Ramadan enggak puasa? Hanya anak kita mau apa maghrib taruhnya full tuh. Kita kan taruh alhamdulillah full juga ya. Ya full depannya sama belakangnya doang tengah kosong. Iya. Dah, ya gitu ya. Dan saya rasa sampai sini ini masih mau ditutup tanggal berapa Ki? Karena begini, saya tanggal 17 sampai tanggal 23 saya nggak di sini, artinya saya ada ziarah akbar ke Malaysia, Singapura dan Thailand sama Kepahru.
Jadi saya selama seminggu itu saya nggak di sini. Kalau penutupannya tanggal 20 pulang saya sono kan terlalu mepet ya. Atur aja pokoknya kalau mau mah. 15, Sabtu 15 ini bisa. Iya, boleh. Ah, 15 Februari Sabtu. masih belum. Saya berangkatnya tanggal 17 lah. Iya Maret berangkatnya. Coba kita mau satu minggu aja ya. Bukan. Kita mau puasa saya Februari. Februari tanggal 15. Iya boleh. Boleh ya. Itu hari malam minggu kan? Iya, karena saya berangkat hari Selasa tanggal 17 gitu. Gitu. Jadi untuk tawakufan terserah tangan boleh, asal jangan di atas 15. Saya juga udah. Ya, demikian ya. Ini berarti kan masih ada nih bisa 4 kali lagi. Iya, sampai kita coba dengan bab zakat ya, zakat fitrah dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya main dulu. Iya puasa awal Maret ya. Iya makanya